Betul nggak? Betul nggak? Mau yang ONH plus kah, mau yang manakah, pasti nyemper tidurnya. Kenapa? Karena di mata Allah yang dilihat adalah takwa adanya di mana? Hati. Makanya pinter-pinter ngejaga hati. Kalau hati baik, semua ibadah kita baik. Sedekah ikhlas. Kalau ada yang nanya, Bib, kita nih pengen banget ikhlas, Bib. Belajar ikhlas tuh bagaimana sih? Saya mah jawabannya nggak pakai dalil aja lah. Saya ngomongnya dengan yang kehidupan kita aja. Mau tahu tanda-tanda kita ikhlas saat kita buang air nggak ditengok kotoran yang keluar. Paham nggak? Paham? Pernah nggak? Bapak pernah? Pasti pernah. Lagi buang air besar nengok. Pernah? Kenapa dilihatin? Padahal itu kotoran. Dan itu tempat dibuangnya emang itu tempatnya. Ngapain ditengok? Ibu pernah begitu? Pernah begitu? Kenapa? Nggak ikhlas. Sayang Bib, tadi makan 3 juta Bib. Ini hari keluar nih, ya Allah Bib, tega. Terus mau apa? Mau ditaruh di piring lagi gitu? Hati ini, menjaga hati itu paling sulit. Kenapa? Karena hati kalau udah nggak baik, hati udah rusak, semua hidup kita nggak baik. Hubungan sama Allah baik, hatinya terjaga. Tapi hubungan sama manusia, hati nggak terjaga. Nah, tuh hati-hati. Amal ibadah kita juga nggak dicatat sama Allah tuh. Contoh, tetangga beli pasir, beli semen, kita yang tempel koyo. Ini bahaya. Tetangga beli motor baru, beli mobil baru, duit dari mana tuh, kerja kagak apa kagak. Nah, tuh bahaya. Hati-hati, hati itu bisa menjerumuskan kita. Makanya Nabi mengajarkan saat kita membaca La ilaha illallah, tuh kalau bisa pegang dada. Pegang dada, pegang dan sebut La ilaha illallah. Itu saat hati kitanya tuh dipegang, insya Allah La ilaha illallah ngerontokin kejelekan kita yang ada di dalam hati. Nabi juga ngajarin, selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, pegang dada lagi, bacain tuh alam nashrah laka sadrak wa wada'na an ila akhir, baca. Kenapa? Biar Allah kasih hati kita tenang saat kita berdoa enak. Nih kadang kita ini ngerasa kayak orang nggak butuh sama Allah. Saya lagi bingung. Kadang orang setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Allahumma lantas jalan. Kita diajarin Allahumma antas salam wa minkas salam alaikassalam. Ini diajarin sama Nabi. Baca ilahi rabbi subhanallah 33 kali, baca alhamdulillah 33 kali, baca Allahu akbar 33 kali. Nabi yang ngajarin. Dan para salaf ngajarin kita. Saat itu juga baca Allahumma a'inni ala dzukrika wa syukrika wa husni. Itu diajarin kita. Itu kejadiannya kapan? Saat Nabi berbincang dengan salah satu sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini manusia yang paling beruntung. Naik kuda, entah naik unta. Di dalam sirah itu ada dua, ada apa? Ada dua. Dia yang bilang unta, dia yang bilang kuda. Beliau saat dimana Rasulullah duduknya di depan, Mu'adz duduknya di depan, Rasulullah duduk di belakangnya. Sambil berjalan dipanggil, ya Mu'adz. Mu'adz bin Jabal, maaf, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mu'adz bin Jabal. Saat Mu'adz bin Jabal dipanggil, ya Mu'adz, labbaik ya Rasulullah. Sayyidina Mu'adz nggak berani buat nengok, takut Nabi kegeser, Nabi jatuh. Ya Mu'adz, dipanggil yang kedua. Nengok, labbaik ya Rasulullah. Begitu yang ketiga, ya Mu'adz. Sampai memalingkan wajahnya ke hadapan Nabi, labbaik ya Habiballah. Apa jawaban Nabi sambil tersenyum? Ana uhibbuk. Aku cinta kepadamu.
Beruntung Sayyidina Mu'adz ibn Jabal mendapatkan deklarasi cinta dari Nabi di hadapan dirinya secara langsung. Kebayang Pak, Bu, kalau satu orang mendapatkan ikrar cinta dari Nabi, selamat itu orang. Selamat. Selamat dunia, selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Kapan ini? Itu diajarkan oleh Rasulullah. Ya Mu'adz, aku akan mencintai sebagaimana aku mencintai dirimu. Bagi umatku yang setelah salat dia membaca Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Tuh mendapat ijazah langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bu, Pak, dimulai dari rumah tangga. Dijaga hatinya dari rumah tangga. Ibu yang sopan ngomong sama suami. Ibu manggil bapak siapa, Bu? Bapak budak. Bapak siapa manggil ibu? Sia. Bu, Pak, berawal ini dari lisan. Lisan keluar itu kan tergantung dari hatinya. Ngomong yang baik-baik. Bapak mulai ini malam panggil sayang, cantik, cinta. Kenapa Bu? Nggak pernah dipanggil begitu? Nggak pernah? Ih, gimana mau dicintai? Nah apek. Dicium dikit bau kompor. Nengok dikit koyo. Bu, Bu, Bapak tahu nggak Siti Aisyah dipanggil apa Pak sama Rasulullah? Ya Humairah, yang pipinya kemerah-merahan. Panggil Humairah. Gimana mau panggil Humairah, Bib? Istri saya hitam legem. Ya minimal dipanggil sweetie, manis. Kan bisa dipanggil begitu. Jangan udah kelihatan begitu dipanggil bleki-bleki, jangan. Kiamat kubro rumah tangga begitu. Panggil yang mas, sweetie, lovely. Ya. Bebek, cantik, cinta, my love, ya kayak merek spray. Kalau hatinya sudah baik, insya Allah kehidupan juga baik. Ketemu manusia juga ikutan. Prasangka ke orang lain juga. Jangan kita udah ngelihat orang tengah malam bawa parang masuk rumah kita. Itu bukan baik, namanya tolol. Rampok masuk ke dalam rumah nggak pakai baik hati. Tapi saya punya satu kisah. Ini orang alim luar biasa. Saya nggak sebut namanya. Itu apaan tuh? Air lagi aja gue dikasihnya. Ini kayaknya jeruk sekilo dijadiin segelas sama dia. Cepetan lu jangan lama-lama. Udah turun dah. Cepetan. Makasih ya. Mudah-mudahan masuk surga sama jeruk-jeruknya. Terusin gak nih? Sampai mana? Jeruk. Paling demen banget kalau ngingetin rezeki orang. Ada orang alim. Ini orang alim, saleh, ahli ibadah. Ini kejadian di kota Tarim Hadramut. Ini orang jam 3 pagi tuh udah rapi, udah siap untuk ibadah malam. Dia begitu datang ke kamarnya ngelihat ada rampok kekunci. Naas nih rampok. Ini maling rampok kekunci. Begitu dia buka kamar ditanya, ngapain tuan? Kamu mau ngapain? Saya maling, saya mau ngerampok. Ya Allah, kata ini orang alim. Mau jam segini mau ngerampok? Iya. Mau apa? Mau apa? Mau apa? Katanya. Saya mau harta. Diambil semua hartanya. Tuh. Tapi mohon maaf, saya cuma kasih nasihat, kata ini orang alim. Orang kalau jam segini sayang kalau bermaksiat, padahal Allah lagi ngebuka pintu rahmat.
ambil wudhu, sholat, minta sama Allah. Pasti rezeki apa yang saya kasih lebih dari apa yang pasti akan Allah kasih buat kamu katanya. Nggak jadi ngerampok, diambil barangnya dikasihin. Begitu dikasihin ya udah dia sholat taubat, alhamdulillah sampai sekarang keluarganya kaya raya sampai gini hari. Niatnya tuh punya hati kok bisa begitu bersih. Gue nggak kebayang orang babakan remah begitu masuk kamar ketemu rampok, gue yakin teriak. Bener nggak? Rampok, maling pasti itu keluar. Kalau ini teriak, iya, ya Allah sayang jam segini ngapain maksiat. Ini orang alim, makanya hatinya dijaga sama Allah. Kalau kita bagaimana ini hati dijaga sama Allah? Yuk kita rubah diri kita, yuk. Kita rubah dalam kehidupan kita. Bahasa juga yang baik sama teman, baik juga sama istri, sama anak. Anak juga cara pendidikannya juga yang baik. Apa-apa jangan handphone mulu. Ibu nih kerjaan ini. Anak makan dikasih handphone, bukan dikasih lauk. Bapak enak kerja tapi nggak mikirin. Bapak ditegur loh Pak sama Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah hati-hati. Itu buat siapa? Orang yang beriman. Iman yang bagaimana sih? Orang yang ada imannya tuh ada ketakwaan. Hatinya ada ketakwaan kepada Allah. Makanya disebut orang yang beriman. Makanya orang puasa bulan Ramadan yang dipanggil orang yang beriman. Yang zakat yang dipanggil orang yang beriman. Sampai sholawat yang dipanggil orang yang beriman. Bu, jauhin handphone dari anak ya. Jauhin. Apa-apa handphone. Bu, kalau lagi ngomel jangan mesam-mesam. Lagi diomelin mesam. Bu, sorga dari buah telapak kaki siapa? Sombong lu. Bapak punya sorga di bawah telapak kaki Pak. Bapak nggak ada aja nggak sombong. Lah emang kagak ada apa yang mau disombongin. Tapi maaf Pak, sorga kita nggak punya pintunya di bawah telapak kaki. Tapi kunci surga seorang istri ada sama kita Pak. Yang lebih pantas sombong kita laki-laki daripada lu. Lu emang bisa masuk surga lewat kaki lu sendiri gitu. Nah surga emang kan nggak ada pintunya, surga ada pintunya. Kuncinya mana? Ya mas suami, didik anak. Kalau ibu mau masuk surga, bapak mau masuk surga yang dengan sama-sama anak selamatin anak. Saya cuman mau tanya sama ibu, apa alasan anak tuh dikasih handphone, suruh tonton handphone, apa alasan? Biar apa? Saya kasih amalan biar anak anteng mau cekek. Nah katanya mau tadi. Mana ada anak kecil anteng tuh, lihat diri di pangkuan maknya no. Jilbab maknya dikorek-korek, mukanya dikeruas-keruas tuh lo lihat. Nah emang anak kecil modelnya begitu. Model kayak bapak. Kan bapak makan nggak mungkin dikejar-kejar Pak. Nggak mungkin ibu selesai masak terus bapak datang. Begitu bapak datang, Pak ayo Pak kita makan dulu. Enggak, bapak bilang enggak, kejar dulu kan kagak ada bapak-bapak begitu. Karena memang udah punya akal. Ayo didik anak kita kenal sama Allah, kenal sama Nabi. Makanya surga di bawah telapak kaki ibu itu manfaat. Ibu capek ngurusin suam, capek ngurusin rumah tangga. Saya tanya, capek nggak? Ngurusin rumah tangga capek nggak? Ngurusin suami capek nggak? Ngurusin anak capek nggak? Makanya Allah kasih ringan, laki-laki boleh nikah 2, 3, 4 biar ibu nggak terlalu capek. Lah tadi bilang capek. Saya ulang, urusin rumah tangga capek nggak? Urusin anak capek nggak? Ngurusin suami capek nggak? Buaya. Ya Bu ya, jaga hati. Bapak juga begitu. Kenapa? Kalau hati kita udah selamat, insya Allah selamat dunia, selamat akhir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di gelombang cinta kepada Allah dan Nabi. Dan insya Allah mudah-mudahan malam ini menjadi penyebab Allah turunkan rahmat serta hidayah kepada kita. Agar Allah jaga hati kita dari segala kebusukan, dari segala keburukan. Allah jaga selamat kita. Qalbun salim, hati yang diselamatkan oleh Allah. Amin ya Rabbal
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا من يومنا هذا إلا يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Salawat nariyah apal nggak? Apal? Baca semuanya. Salawat nariyah ini orang yang punya hajat baca salawat nariyah pasti hajatnya dikabulin sama Allah. Jadi ini dibaca sambil pasang hajat. Ya, pasang hajat. Ini sekarang kalau nggak nih pasang hajat dulu nih minta sama Allah, ya Allah berikan kami kesehatan, rezeki yang berkah, yang banyak, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ya Allah panjangkan umur kami dalam taat kepadamu. Ya Allah berikanlah kami dalam keadaan baik dunia, baik akhirat. Jagalah hati kami untuk selalu dekat denganmu, dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah berikanlah kami dengan rasa cinta kami kepada para alim ulama, para kiai, para asatid, para habaib. Ya insya Allah mudah-mudahan hati ini terjaga olehmu sampai datangnya yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil wa tuqa bihil hawaiju wa tunalu bihil raqaibu وصحبه بكل لمحات ونفس بعدد كل معلومنا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به
خواتم ويستشفى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤال وإلى حضرة الرسول بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.